Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Franciscus Malet. Kali ini saya berada di SDN Pura, yaitu di sekolahnya Bapak Kepala Sekolah Pak Masrin Entinus. Mengucapkan terima kasih dengan mengunjungi kami di sekolah ini. Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada kesempatan ini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, jadi ini memang jalinan kerja kita. Jadi ya saya juga berupaya untuk sebisa saya untuk bisa membantu Bapak dan teman-teman dan sekolah ini. Sebenarnya ada apa sih Pak? Terima kasih Pak. Di sekolah kami pada saat ini kami menemukan sebuah permasalahan berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru belum mempunyai kompetensi yang mumpuni dapat mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka di lembaga pendidikan ini. Mungkin nanti dengan diskusi ini solusi dapat kita ambil untuk mengatasi hal tersebut. Jadi teman-teman Bapak belum bisa memiliki kompetensi mumpuni untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi memang ini hal yang baru Bapak, jadi kita baru 2 tahun menjalankan kurikulum merdeka ini. Memang tidak salah kalau teman-teman ini masih butuh banyak belajar dari penerapan kurikulum ini. Tujuan dari kita menjalankan diskusi ini apa? Tujuan dari diskusi yang kita laksanakan pada di kesempatan ini, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan dari Bapak Ibu guru dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka ini yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan ini. Yang kedua, tentu yang menjadi sasaran utama dari semua kegiatan pembelajaran adalah peserta didik. Ya. Sehingga nanti dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru dapat meningkatkan prestasi atau dapat mengembangkan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ukuran keberhasilan dari diskusi ini kalau dibuat skala 0 sampai 10 maksimal 7. Memperbaiki, membenahi supaya ada peningkatan. Apa upaya yang akan Bapak lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang Bapak alami sekarang ini? Ya. Sedikit saya menceritakan upaya yang sudah saya lakukan selama penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah memberikan motivasi pada teman-teman guru agar terus mengikuti perkembangan, lalu belajar secara mandiri agar mampu beradaptasi dengan perkembangan istimewa dalam penerapan kurikulum merdeka. Gitu ya. Bapak sudah memberi motivasi. Ya, motivasi dalam hal apa ini? Motivasi dalam hal terus mengembangkan diri secara mandiri atau tidak. Mungkin itu sering saya lakukan di berbagai kesempatan, sehingga teman-teman atau Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu walaupun belum terprogram, tapi motivasi itu tetap saya lakukan di setiap kesempatan kalau kami ada pertemuan. Tapi teman-teman di sini sudah sering mengikuti pengembangan diri dalam hal apa? Jadi selain motivasi, sebagai pimpinan saya mengarahkan kepada Bapak Ibu guru agar apa yang belum dipahami dalam penerapan kurikulum merdeka ini dapat didiskusikan baik dengan saya sebagai pimpinan maupun dengan teman sejawat. Kemudian bisa sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan walaupun belum sistematis, diskusi-diskusi biasa saja. Ya. Kemudian saya terus mengarahkan mereka untuk mengunjungi PMM, platform Merdeka Mengajar. Oh, iya. Sehingga mereka bisa melakukan pelatihan mandiri. Ya. Pelatihan mandiri sekali lagi meskipun belum terorganisir. Ya, teman-teman sudah mengikuti pengembangan diri. Jadi mereka ikut pelatihan di PMM atau ada pelatihan lain lagi untuk pengembangan diri mereka? Sementara berdasarkan
informasi yang saya gali dari mereka, selain di PMM, mereka juga sering melakukan webinar. Webinar ya. Webinar itu sering mereka ikuti yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam meningkatkan kompetensi dalam penerapan kurikulum mereka. Bapak ini memiliki leadership yang baik, jadi sampai bisa memotivasi teman-teman, bisa. Itu adalah tugas saya. Ya, bagus ya. Kekuatan Bapak untuk bisa mengatasi masalah dan juga bisa mencapai tujuan yang diraih. Kekuatan yang saya miliki yang pertama adalah memotivasi teman melakukan sesuatu, merasakan kesadaran, dapat mengembangkan diri secara mandiri, kemudian terus mengikuti perubahan-perubahan, apalagi sekarang semuanya berbasis digital, agar terus berbenah diri, mengikuti perkembangan zaman. Dari sekian motivasi yang diberikan, ternyata teman-teman masih belum bisa juga ya. Bisa mengatasi persoalan yang kami hadapi. Sudah memberi motivasi tapi masih belum juga. Apa peluang-peluang yang memungkinkan bagi Bapak dan teman-teman di sini? Yang pertama, sebagai pimpinan, saya terus menggali informasi kepada Bapak Ibu guru sejauh mana mereka melaksanakan atau menerapkan kurikulum mereka ini, sambil melakukan monitoring, kegiatan evaluasi. Tapi monitoring dan kegiatan evaluasi yang saya lakukan selama ini mungkin belum secara kontinu, belum secara sistematis, sehingga kami belum bisa menemukan solusi terhadap persoalan yang harus dimiliki. Namanya hambatan dari rencana untuk mencapai tujuan ini, sampai belum menemukan solusinya itu. Setiap usaha, setiap perjuangan tentu ada tantangan atau hambatan yang kita temui. Hambatan yang pertama itu kurangnya kesadaran dari Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri secara mandiri. Hambatan berikutnya mungkin karena kurang tegas saya dalam memberikan semacam instruksi kepada teman-teman. Mungkin itu hambatan yang paling mendasar ini. Mungkin dengan diskusi kecil ini hambatan tersebut dapat diatasi. Ada solusi dari Bapak sendiri untuk mengatasi hambatan ini? Untuk mengatasi hambatan ini, saya berkomitmen agar kami bisa memperbaiki diri. Sebagai pimpinan saya harus tegas, saya harus pastikan bahwa Bapak Ibu guru terus mengembangkan dirinya, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tagihan atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum itu sendiri. Mungkin Bapak punya rencana ke depan untuk bisa mencapai tujuan dan mengatasi masalah yang terjadi. Kita bahas ke solusi, saya perlu menambahkan bahwa masih ada hambatan-hambatan lain yang saya temukan selama ini. Yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, dalam mengembangkan diri ada diskusi kecil bersama sekolah maupun dengan teman sejawat. Tetapi diskusi yang kami lakukan itu masih bersifat spontanitas, tanpa tersistem, tanpa terorganisir. Kemudian masih ada teman-teman guru yang tidak terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Sebaliknya masih ada guru yang lebih dominan juga. Ya, itu. Seringkali pas diskusi ya pasti muncul hal-hal solusi dari kalau misalnya ada teman muncul seperti itu, bagaimana solusi? Yang pertama, kami harus menyusun program, misalnya kalau diskusi ya yang bersifat ilmiah, sistematis dan terstruktur, sehingga diskusinya lebih bermakna. Ini kalau kami hanya berdiskusi lepas itu kami berpikir tidak ada gunanya juga. Kemudian hambatan yang berkaitan dengan kesadaran Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas. Solusinya adalah saya sebagai pimpinan
terus memberikan spirit, terus memberikan motivasi agar teman-teman melaksanakan kegiatan dalam hal ini tadi yang berkaitan dengan pengembangan diri itu berdasarkan kesadaran dari dalam diri, bukan karena perintah dari atasannya, bukan karena bagaimana karena paksaan dari saya, bukan, tapi karena kesadaran dari dalam diri bahwa saya harus mau berubah. Ya, untuk meningkatkan kemampuan saya sehingga pembelajaran itu lebih bermutu dan bermakna yang berdampak pada pengembangan potensi siswa. Justru di situ hal baik. Ya. Jadi membangkitkan kesadaran mereka bagaimana bisa berperan aktif melakukan aktivitas apapun ya tanpa harus dipaksa. Ini rencana ke depan menurut Bapak bagaimana? Ini supaya bisa memperbaiki situasi ini. Ya. Persoalan atau permasalahan yang kami hadapi sekarang tentu kami harus segera menemukan solusinya, jalan keluar yang terbaik sehingga kami tidak terlarut dalam situasi ini. Yang pertama, kami harus menyusun program kerja yang berkaitan langsung dengan pengembangan kompetisi guru. Ya, kami harus menyusun itu secara sistematis, melaksanakan diskusi yang seperti yang saya sampaikan tadi, tapi harus terorganisir dan sistematis. Mungkin itu namanya diskusi terpindah. Ya. Kami juga melakukan evaluasi secara berkala. Teman-teman sudah melaksanakan kegiatan untuk pengembangan diri ini, kami harus bisa evaluasi. Sehingga sebagai pimpinan saya bisa tahu sejauh mana mereka ingin berbenah diri. Bapak belum melakukan evaluasi itu selama ini? Ya, selama ini sudah dilakukan, mungkin tidak berkala sehingga hasilnya juga sama saja. Ya, yang terakhir adalah mengundang narasumber untuk melakukan bimbingan sehingga mereka bisa meningkatkan mereka punya kompetensi. Jadi Bapak mengundang narasumber. Berarti narasumber ini melakukan pelatihan di sini. Ya, melakukan pelatihan dengan narasumber yang memiliki kompetensi bidang kurikulum. Ya. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa nanti ada rencana bikin program, kemudian melaksanakan diskusi, ada juga pelatihan dengan narasumber. Yang paling prioritas dari yang Bapak sampaikan yang mana? Menurut saya yang paling prioritas itu mengundang narasumber untuk melakukan intake, karena itu sudah menjawab semua kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan, mulai dari musim program, kemudian diskusi secara terpimpin, lalu evaluasi berkala dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kemampuan di bidang ini. Kami yakin dan percaya bahwa persoalan atau permasalahan yang kami hadapi ini dapat diatasi. Yang jelas memang pengembangan diri terus dilakukan ke depan, meskipun selesai intake, kemudian ada evaluasi memang meskipun intake sudah dijalankan, nanti Bapak dan teman-teman melakukan evaluasi secara ke depan terkait apa kemajuannya, apa hambatannya, ya tentu bagus. Nah, itu prioritasnya sudah, jadi mengundang narasumber ke sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Strateginya menurut Bapak seperti apa nanti kalau hal itu dilakukan? Strategi yang akan kami tempuh, yang pertama itu diskusi secara berkala, kemudian yang paling penting adalah dari semua kegiatan yang sudah kami lakukan harus dievaluasi. Sehingga kami bisa mengetahui target apakah sudah mencapai target atau belum. Capaian-capaiannya bisa mendapatkan gambaran oleh evaluasi. Jangka waktunya kapan bisa menjalankan, misalnya tadi Bapak ingin diskusi kah, bikin program kah, programnya kapan dilakukan, menyusun program, melakukan diskusi, evaluasi, dan juga menggunakan narasumber itu kapan itu mulai dilakukan? Kami akan segera mengeksekusi kegiatan ini dalam waktu dekat. Dalam minggu ini kami akan melakukan eksekusi
kegiatan yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau tidak ada halangan, tanggal 9 Oktober ini. 9 Oktober ya. Ini minggu depan. Minggu depan ya. Kami akan segera gitu ya, cepat ya. Namun kami harus juga tetap menyesuaikan dengan program yang sudah kami buat selama ini. Dengan melaksanakan berbagai kegiatan tadi, ukuran keberhasilannya sekarang itu kalau misalnya dilaksanakan bagaimana Pak? Tadi kami skalanya 0 sampai 10 kira-kira di posisi mana sekarang? Sudah sampaikan bahwa sebelum kami menemukan strategi atau cara untuk mengatasi persoalan ini berkisaran di 7. Tetapi dengan ada kegiatan yang akan kami lakukan nanti, kami yakin dan percaya kami berada di 8 dan 9. 8-9 ya. 8-9 ya. Bagus lah kalau begitu. Nanti yang terlibat siapa saja? Yang pertama Bapak dan Ibu Guru, yang koordinator pendidikan, kemudian pengawas binaan di sekolah kami, Bapak sendiri, Pak Frans, ya. Siswa juga bisa terlibat dalam kegiatan ini. Ya, baik Bapak ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan untuk tanggal 9 itu ya. Ya. Terkait ini semua tadi, bagaimana komitmen Bapak ke depan? Untuk mencapai tujuan agar kami bisa berbenah diri, mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi, kami harus punya komitmen agar kami bisa mengatasi persoalan yang terjadi selama ini. Saya sebagai pimpinan mempunyai komitmen. Yang pertama, saya harus memastikan rencana yang sudah kami buat harus kami eksekusi. Tidak sekedar perencanaan, tetapi harus ditindaklanjuti. Ya. Yang kedua, sebagai pimpinan, saya juga harus memastikan bahwa Bapak dan Ibu Guru secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan pelajaran. Ya. Salah satu cara yang saya lakukan adalah memonitori setiap kegiatan yang mereka lakukan. Bila perlu saya harus melaksanakan open class. Pada saat pembelajaran itu saya harus lakukan supaya saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu Guru sudah mencapai target yang kita inginkan. Bagus sekali Bapak sudah mencapai dengan baik dan mau eksekusi secepatnya ya. Jadi, kesimpulan akhir dari Bapak mungkin terkait dengan rencana-rencana Bapak tadi. Setiap persoalan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kesimpulan saya dari diskusi kita pada kesempatan ini bahwa hal pertama yang kami harus lakukan adalah kami harus mengeksekusi setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan. Kami harus segera mengeksekusi ini. Yang pertama tadi, yang paling penting adalah kami harus mendatangkan narasumber. Ya, itu yang menjadi fokus kami. Bagaimana Bapak Ibu Guru dapat menyesuaikan diri dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Setiap tindakan, setiap impian dan aktivitas pasti ada hambatan. Jadi mungkin Bapak punya solusi untuk bisa mengatasi berbagai hambatan yang terjadi. Sedikit saya mengidentifikasi hambatannya selain yang saya sebutkan tadi, kurangnya kesadaran itu tadi, akan tugas dan tanggung jawab guru masih kurang. Yang kedua itu karena jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah, kemudian jaringan listrik, kemudian juga jaringan internet yang kurang stabil, itu hambatan. Tetapi setiap hambatan, setiap persoalan pasti ada jalannya, ada jalan keluar yang berkaitan dengan yang pertama tadi, kesadaran Bapak Ibu Guru terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai guru. Saya punya tanggung jawab untuk selalu memotivasi mereka, memberikan spirit pada mereka agar kita melaksanakan sesuatu itu karena kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena aturan, bukan. Tetapi kita sadar bahwa saya memilih profesi sebagai guru, saya harus terima segala
tugas dan tanggung jawab yang saya harus lakukan. Yang kedua, mungkin berkaitan dengan waktu, karena rata-rata Bapak Ibu banyak teman ini jauh, Pak, ya. tempat tinggalnya jauh. Yang pertama, sebagai pimpinan, saya harus memberikan teladan kepada mereka. Saya harus dapat lebih cepat, sehingga dengan melihat apa yang saya lakukan, mereka dapat menyesuaikan diri, dan saya terus memberikan perintah atau instruksi agar selalu hadir di sekolah sesuai dengan jadwal. Ya, paling kurang jam 7 kita sudah ada di sekolah. Ya, sehingga kita bisa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Kalau berkaitan dengan listrik, ya kita bisa atasi dengan penggunaan DC. Di sini kan sudah ada jaringan listrik. Jaringan listrik ada, tapi sewaktu bila ada kendala, ada persoalan dengan jaringan listrik ini kan bisa menggunakan JC. Baik, Bapak Masrin, saya sangat senang diskusi dengan Bapak hari ini, dan kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, ya modelnya seperti ini. Jadi membahas satu topik masalah bersama dengan Bapak pengawas, kami sangat senang ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman kepala sekolah yang lain bisa merasa tertarik dengan cara-cara yang Bapak lakukan ini, yang menjadi model buat mereka untuk bisa menerapkan cara-cara seperti ini. Baik, itu saja Bapak menurut saya, atau mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak sendiri terkait dengan masalah-masalah tadi atau bagaimana? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas yang berkenan hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan persoalan yang kami hadapi, hambatan yang kami hadapi ini terselesaikan. Sudah menemukan dan keluarnya. Semoga kami tetap mengharapkan dukungan dari Bapak pengawas agar bila mana kami menemukan persoalan, menemukan kendala dalam mengeksekusi semua kegiatan yang sudah kami rencanakan, mungkin ada masukan, ada saran, itu sangat kami harapkan sehingga kami dapat berbenah diri, dapat meningkatkan kompetensi yang kami miliki, dan pada intinya berdampak pada peserta didik. Peserta didik dapat meningkatkan. Itu yang kita harapkan. Sasarannya apa yang kita lakukan harusnya berdampak pada peserta didik. Tidak hanya teman-teman guru meningkatkan kompetensinya, tapi setelah itu tidak berdampak pada siswa, tidak guna juga. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Masrin, semoga sukses.